Oke, baik, kita mulai aja ya perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu lagi pada perkuliahan di semester ganjil ini tahun akademik 2022-2023. Adapun untuk pertemuan ini kita akan membahas masalah RPS atau rencana pembelajaran perkuliahan, kemudian kisi-kisinya. Kemudian Ibu akan mengabsensi kalian ya. Di mana di sini ada dua prodi yaitu Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Yang sebelumnya mungkin Ibu belum tahu ya untuk yang prodi Teknik Informatika. Kalau yang untuk Sistem Informasi sepertinya Ibu sudah pernah bertemu di semester sebelumnya. Oke, sudah kelihatan ya. Untuk pertama kita akan menentukan ketua kelas untuk materi teori sistem informasi pada kelas karyawan ini, di mana di sini ada dua prodi yaitu sistem informasi dan teknik informatika. Nah, jadi silakan kalian diskusikan ya untuk ketua kelasnya apakah di prodi sistem informasi atau di prodi teknik informasi ya. Wakil dan ketua kelasnya. Nanti ketika Ibu absensi, jadi kalian sudah mempersiapkan nama untuk ketua kelas dan wakilnya. Kenapa kita membentuk ketua kelas dan wakil? Ya ini untuk melaksanakan tugas teknis perkuliahan ya. Jadi nanti ketua kelasnya itu membuat grup WA ya. Membuat grup WA di mana kalian di situ nanti absen lagi ya, absen di grup WA tersebut walaupun kalian sudah mengikuti kehadirannya di posisi Zoom ya. Baik, kita mulai aja ya. Untuk kisi-kisi atau RPS rencana pembelajaran semester materi mata kuliah teori sistem informasi Institut Teknologi Tangerang Selatan 2022. Sini ada lembar pengesahan ya. Sama ya wes. Ya Mbak. Oke, bagi yang mic-nya silakan di silent ya, itu yang ada suaranya. Oke, latar belakang dari kita dilanjutkan. Oke, baiklah. Latar belakang dari perkuliahan teori sistem informasi ini, di mana pada mata kuliah ini kita akan membahas System Development Life Cycle atau SDLC, software proses, analisis kelayakan proyek, sistem informasi, gambaran umum sistem informasi, metode dan teknik pengembangan sistem informasi, analisis sistem, perancangan model terstruktur, analisis dokumen perusahaan, perancangan sistem model UML, Entity Relationship Diagram atau ERD, pemodelan berorientasi objek, testing, implementasi, dan pemeliharaan sistem.
Perencanaan pembelajaran, mata kuliah teori sistem informasi, kemudian pada prodi sistem informasi dan teknik informasi. Bobot SKS 3, ada pada semester 3 juga. Dosen pengampu Asis Sutanti Eskom MTI. Kompetensi mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan sistem informasi, pemodelan analisis sistem, pemodelan desain sistem, dan pemodelan data. Metode atau media pembelajaran, kita menggunakan laptop atau PC, kemudian Zoom meeting, e-learning. Dan pada perkuliahan pada semester ganjil ini di tahun akademik 2022-2023, mungkin kalian sudah diumumkan akan ada perkuliahan hybrid e-learning ya, di mana sistem perkuliahan itu ada 3 kali pertemuan untuk melakukan tatap muka. Kemudian daftar pustaka yang digunakan pada teori sistem informasi, Dennis A, Wixom B, dan Ruth RM tahun 2012, Sistem Analis dan Desain edisi ke-5, John Wheeler and Som Inc. Kemudian McLeod Raymond tahun 1998, Management Information System Edition ke-7, New Jersey, Prestige Hall Inc. Kemudian juga ada pengantar sistem informasi terbitan dari Andi Offset ya tahun 2017. Kemudian juga ada buku Mulyani Sri tahun 2016 tentang metode analisis dan perancangan sistem abdi sistematika. Kalian juga bisa menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan teori sistem informasi apapun, jurnal atau buku-buku yang lain. Rancangan pembelajaran. Rencana pembelajaran atau RPS ya, di sini ada 16 kali pertemuan, di mana ada UTS ya, ujian pertengahan semester dan juga ujian akhir semester. Dan di sini juga Ibu akan memberikan tugas ya, atau berupa kuis, bisa juga berupa tugas atau presentasi ya, 2 kali pertemuan. Nah, pada semester yang lalu untuk bobot presentasi penilaian, di sini tertulis presensi 15%, tugas atau kuis 20%, kemudian final project-nya 25%, UTS 20%, UAS 20%. Apakah di antara kalian ada yang mengusulkan untuk bobot penilaian atau tetap kita mengikuti yang semester sebelumnya? Bagaimana? Untuk final project ini maksudnya gimana ya, Bu? Ya. Jadi final project ini adalah sebelum kita melaksanakan UAS, Ibu akan memberikan tugas biasanya berupa membuat makalah ya, makalah yang berkaitan dengan materi dari awal sampai akhir. Seperti itu. Jadi sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Bagaimana? Apakah bobot presentasinya seperti itu atau akan dirubah? Sama seperti itu? Sama ya?
Oke, sama ya. Ini ada yang chat, Rafifah, sama. Seperti itu aja dari Ikhram, kemudian dari Nahda, mengikuti seperti itu. Oke, baik ya. Dari beberapa mahasiswa ada yang mewakili melalui chat. Untuk bobot penilaiannya sama seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi untuk materi atau pokok bahasan tentang teori sistem informasi. Ya. Nah, pada pertemuan pertama kita membahas masalah kontrak perkuliahan atau RPS dan kisi-kisi dari materi ya yang kita akan sampaikan pada hari ini. Kemudian strategi pembelajaran yaitu menerangkan dan diskusi. Selain dari bobot penilaian presentasi, tugas, kuis, kemudian final project, UTS dan UAS, ada juga penilaian dilakukan dengan melihat keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran ya. Karena 70% perkuliahan kita ini dilakukan secara online melalui Zoom ya, Zoom meeting. Jadi Ibu harapkan untuk perkuliahan selanjutnya kalian aktif hadir ya, mengikuti di Zoom meeting. Karena di situ dosen akan melihat mahasiswa yang hadir. Nah, selain itu juga kalian nanti akan absen di grup WA, di mana ketua kelas nanti yang akan membuat grup sesuai sama prodinya masing-masing. Nah, jadi di sini ada prodi sistem informasi, maka yang sistem informasi absen. Kemudian teknik informasi juga absen ya, dia ada di dalam satu grup. Jadi ketika Ibu memberikan informasi atau tugas yang Ibu share di grup, semuanya bisa melihat atau membacanya. Nah, kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu tentang gambaran umum sistem informasi. Di mana di sini membahas tentang definisi sistem, ciri-ciri dari sistem, jenis-jenis sistem, dan definisi dari informasi. Dari sini kalian bisa mempelajari atau mencari bahan ya dari buku-buku sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian selanjutnya nanti Ibu akan mengupload materi tentang sistem informasi setiap minggunya ya sebelum perkuliahan ya, biasanya seperti itu di elearning.itts.ac.id ya. Strategi pembelajarannya yaitu menerangkan materi diskusi. Kemudian penilaian dilakukan dengan melihat keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran ya, selain dari bobot nilai di samping ini ya, di atas ini. Kemudian yang ketiga, isi yang ketiga yaitu metode dan teknik pengembangan sistem. Kemudian metode pengembangan sistem SDLC, teknik pengembangan sistem. Pembelajarannya yaitu menerangkan, kemudian menerangkan materi dan diskusi. Penilaiannya juga sama ya, ditambah dengan keaktifan mahasiswa dalam proses mengikuti perkuliahan. Setelah 3 kali pertemuan keempat Ibu biasanya memberikan evaluasi ya berupa tugas atau kuis 1 ya, anggap aja itu kuis 1. Itu bisa berupa tugas membuat makalah, presentasi suatu judul materi, atau tugas yang berisi tentang soal tanya jawab ya. Kemudian pertemuan yang kelima, analisis sistem. Materi yang berkaitan dengan analisis sistem yaitu pengertian dan konsep dasar sistem, kemudian sistem analis, kemudian pendekatan dalam melakukan analisis sistem, teknik pengumpulan data,
kemudian proses analis sistem. Jadi dari materi atau metode pengembangan sistem SDLC untuk tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya akan diuraikan ke pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Jadi ini adalah tentang pengembangan dari metode SDLC isinya. Kemudian strategi pembelajarannya di sini menerangkan materi diskusi. Penilaian, selain penilaian utama ditambah dengan penilaian keaktifan dalam proses perkuliahan mahasiswa mengikuti Zoom ya. Kemudian pertemuan yang keenam, perancangan sistem model terstruktur. Nah, dari analis kemudian ke perancangan. Di sini berisi tentang pengertian model terstruktur dari diagram konteks, simbol-simbol model terstruktur, diagram konteks, diagram level 0, dan turunannya. Di sini kita sudah masuk ke simbol dari diagram konteks ya. Sistem pembelajarannya menerangkan materi, diskusi, dan penilaiannya sama ya, ditambah dengan keaktifan dalam mengikuti kuliah. Di sini ditambahkan lagi penilaian dilakukan dengan melihat hasil pengembangan DFD kelompok dan presentasi kelompok. Nah, jadi pada pertemuan ke-6 ini tidak menutup kemungkinan akan adanya tugas kelompok ya. Kemudian yang ketujuh yaitu analisis dokumen perusahaan, pengembangan DFD, data flow diagram ya, untuk pemodelan logikal dan fisikal. Nah, di sini ada presentasi kelompok diskusi ya. Jadi ada pembelajaran selain dosen menerangkan materi, kemudian diskusi, juga ada presentasi dari kelompok mahasiswa ya, yang nantinya akan kita bagikan setiap kelompoknya. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-8 UTS, di mana secara serempak ITTS mengadakan UTS pada pertemuan ke-8 ya. Sebelum-sebelumnya dilakukan pada pertemuan ke-8. Selanjutnya pertemuan ke-9 tentang perancangan sistem model UML. Di sini tentang pengertian dari UML, diagram use case, kemudian bagaimana penulisan diagram use case ya. Sistem pembelajarannya yaitu presentasi kelompok, diskusi. Penilaian dilakukan dengan melihat keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan presentasi kelompok. Ya. Jadi presentasi ini bisa dimulai pada materi ke-7 atau bisa juga dimulai setelah UAS ya. Nanti kita menyesuaikan saja. Kemudian yang ke-10, bisnis proses modeling dengan BPMN, yang isinya tentang definisi BPMN, elemennya apa saja, kemudian prosedur pengembangan BPMN diagram. Sini juga ada presentasi kelompok, diskusi, atau emang sistem menerangkan ya. Penilaian dilakukan dengan melihat keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan presentasi kelompok. Pertemuan ke-11 yang kita bahas yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Berisi tentang definisi dari ERD, notasi ERD apa saja, kemudian derajat relasi atau kardinalitas, kemudian tahapan-tahapan pada ERD. Sistem perkuliahan, presentasi kelompok, diskusi, penilaian ditambah dari keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Pertemuan ke-12 yaitu pemodelan berorientasi objek,
yang berisi tentang konsep dasar pemrograman berorientasi objek, prinsip dasar objek, prinsip dasar kelas, dan menentukan kelas dan objek atau UML ya. Di sini menerangkan materi diskusi atau juga bisa juga presentasi kelompok ya. Penambahan penilaian dilakukan dengan melihat keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Pertemuan ke-13 kita melakukan kuis kedua. Kenapa Ibu setiap perkuliahan tiga materi sebelumnya atau 4 materi sebelumnya Ibu memberikan evaluasi yang berupa kuis, tugas, makalah atau presentasi dari kisi-kisi pembelajaran materi sebelumnya ya, atau berupa soal supaya kalian nantinya masih ingat ya materi-materi yang sudah dibahas sebelumnya. Ketika UAS kalian masih ingat semua. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-14 membahas tentang definisi dan elemen kelas sistem, prosedur pengembangan kelas, diagram, software arsitektur dengan development diagram, definisi elemen dan prosedur pengembangan deployment diagram. Di sini menerangkan ya sistem pembelajaran menerangkan materi diskusi dan penilaian juga ditambah dengan keaktifan dalam kehadiran mengikuti perkuliahan secara online maupun offline. Dan materi terakhir yaitu pertemuan ke-15. Di sini membahas tentang testing, implementasi, dan pemeliharaan sistem. Ya. Ini adalah urutan dari SDLC yang terakhir ya, testing, implementasi, dan pemeliharaan sistem. Adapun yang dibahas yaitu tentang testing atau pengujian, subtesting, kemudian metode pengujian sistemnya seperti apa, implementasi sistem, dan pemeliharaan sistem. Sistem perkuliahan yaitu menerangkan materi, diskusi, studi kasus ya. Kemudian penambahan penilaian dilakukan dengan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran di perkuliahannya. Dan pertemuan yang terakhir yaitu ujian akhir semester yang biasanya kita akan melaksanakan secara serentak ya untuk semua mata kuliah, yaitu pada pertemuan ke-16. Itu adalah kisi-kisi untuk mata kuliah teori sistem informasi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Bagaimana untuk pembentukan ketua kelasnya? Sudah. Nanti diingatkan ya kita untuk break sebentar ketika azan maghrib. Gimana untuk prodi sistem informasi dan teknik informasi? Untuk ketua kelasnya Ibu lihat dulu ya. Untuk yang ini yang sistem informasi, kelas karyawan, ada Abdul Rahman, Angga Aditya. Kemarin ketua kelasnya untuk yang di sistem informasi, sebelumnya ini sudah pernah bertemu sama Ibu ya di semester sebelumnya pada mata kuliah ANSI ya kalau nggak salah ya, analisis dan desain sistem informasi. Ada di sini Nahda Khairunisa. Nahda ada. Oke, hadir. Untuk yang semester lalu ketua kelasnya siapa ya?
Atau di prodi Teknik Informasi, ini Ibu belum pernah bertemu ya, nanti Ibu absen ya. Mungkin Ibu biar lebih tahu. Jadi untuk perkuliahan hybrid learning-nya, waktunya kapan nanti kita sepakati saja ya. Ada yang punya usul untuk ketua kelasnya dan wakilnya? Ini Mas Angga Aditya ada nggak? Iya Bu, ada Bu. Nah, gimana menurut Mas Angga untuk ketua kelasnya dan wakilnya bisa beri masukan? Biasanya sih kalau di SI Mbak Nada Bu, kalau enggak itu iya sih Mbak Nada biasanya mah. Soalnya kalau saya sambil kerja juga kayaknya nggak bisa kalau itu. Oke, ya. Nah. Bagaimana yang lain? Atau yang untuk teknik informasi? Teknik informasi Ahmad Junaidi ada? Ada, Bu. Ada. Gimana? Kalau yang untuk sistem informasi kelas karyawan ini rata-rata sudah bekerja ya? Iya, Bu. Ya. Gimana untuk Mas Ahmad Junaidi? Biasanya seperti apa? Bisa kasih masukan? Biasanya sih kalau di jurusan teknologi informasi Bang Galih, Bu. Bang Galih. Namanya Galih Anggoro Mukti ya? Iya, Bu. Ada? Hadir, Bu. Ada, oke. Gimana Mas Galih sama Mbak Nahda? Jadi untuk ketua kelasnya siapa? Ada yang mau kasih masukan? Bagaimana? Saya ngikut dari teman-teman saja, Bu. Iya. Ibu juga mendengar pendapat dari kalian ya. Di sini ada yang Mas Galih ketua dan Mbak Nahda wakil. Bagaimana? Nah, di sini ada chat ya. Gimana, ini setuju? Yang lain? Setuju, Bu. Setuju Bu, setuju. Setuju, Bu. Oke, baik ya. Jadi ketua kelasnya Mas Galih Anggoro Mukti, kemudian wakilnya Mbak Nahda ya. Gimana Mbak Nahda? Ya, Bu. Mbak Nahda. Mic-nya enggak bersuara ya. Oke. Baik. Untuk grup sebelumnya sudah ada nih ya, Ibu sebelumnya sudah pernah mengajar di grup sistem informasi ya, dan sudah bertemu dengan Mbak Nahda ya, Mas Angga Aditya. Jadi nanti untuk yang teknik informasi, Ibu kan baru kali ini ya, baru kali ini bertemu. Jadi nanti kalian silakan aja berunding atau diskusi ya ke Mbak Nahdanya untuk membuat grup mata kuliah teori sistem informasi yang karyawan ya. Oke. Oke, gitu aja ya teknisnya. Ingat ya Mas Galih ya, nanti membuat grup WA. Iya, Bu. Insya Allah habis ini saya kontak Mbak Nahda. Oke, baik. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsensi kalian ya. Karena di awal ini Ibu kan belum tahu posisi tempat tinggal atau alamatnya berkaitan dengan perkuliahan secara hybrid learning ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya
banyak kita akan sepakati untuk pelaksanaan perkuliahan tatap mukanya. Sebelumnya kalian sudah dikasih tahu dari pihak ITTS-nya kalau ada perkuliahan yang tatap muka selama 3 kali pertemuan? Udah, Bu? Udah. Sudah ya? Iya. Kemudian bagaimana untuk yang kelas karyawan siap untuk mengikuti perkuliahan tatap muka? Siap gak siap, Bu? Kalau bentrok kerja repot. Jauh Oke, gitu soalnya. ya. Oke ya. Mungkin untuk perkuliahan tatap muka ini untuk yang tinggal di itu ya, Jabotabek ya. Mungkin kalau yang seperti di Kalimantan atau di daerah Medan, Sumatera Utara mungkin bisa mengikuti melalui Zoom seperti itu sepertinya. Oke, baik Ibu absen dulu dari prodi Teknologi Informasi ya. Ahmad Junaidi. Hadir, Bu. Oke, hadir. Alamatnya di mana? Sekarang lagi di Garut, Bu. Kerja merantau. Sebelumnya memang aslinya di Garut atau di Tangerang? Gimana, Bu? Aslinya di Garut, stay-nya di Garut atau di Tangerang? Stay-nya di Garut. Di Garut ya. Berarti selama Iya. ini perkuliahannya secara online ya? Betul, Bu. Belum pernah ke kampus? Belum pernah. Belum pernah. Berarti nanti sistem perkuliahannya tetap online atau emang mau cara tatap muka? Insya Allah kalau diizininnya tatap muka lah. Oke, baik ya. Siap. Kemudian Ajib, Sabto, Nurfalah. Ada? Hadir, Bu. Alamatnya di mana, Mas Aji? Di Tangerang, Bu. Tangerang. Kabupaten Tangerang, Cisauk. Oke, baik ya. Berarti bisa melakukan perkuliahan secara tatap muka ya. Kemudian, Nggak selalu sih, Bu. oke, karena kerja. Iya. Oke, nanti kita menyesuaikan aja ya untuk perkuliahan tatap muka ini. Teknisnya seperti apa ya. Kita mengikuti aja kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Oke. Selanjutnya Alexander Dali Marta Siregar. Hadir, Bu. Ada. Alamatnya di mana, Mas? Di Jakarta, Bu. Di Jakarta ya. Berarti masih dekat ya dengan kampus. Cuman kerja, Bu. Pulang ke rumahnya udah malam, Bu. Sekitar jam 7 lebih baru nyampe rumah. Oke. Ya, nanti hal seperti itu akan Ibu sampaikan ke pihak kampusnya ya, bagaimana untuk teknis pelaksanaannya ya. Ya, baik, Bu. Ini di teknik informasi ini rata-rata semuanya sudah pada kerja ya? Iya, Bu. Oke. Dan pulangnya malam, selalu malam. Malam ada juga yang shift, Bu. Oke, oke. Oke, Bu lanjutkan lagi. Alvando Rizky Rorong. Hadir Alvando Rizky Rorong. Nggak ada ya? Selanjutnya, Dery Ridwi Fana. Hadir, Bu. Oke. Mas Dery, di mana alamatnya? Di Tangerang, Bu. Di Tangerang. Berarti bisa secara online ya? Maksud Ibu offline tatap muka? Oh iya, case-nya mungkin nanti menyamakan dengan yang kerja yang lain juga kalau misalnya Oke. lagi ini sama juga sih, Bu. Oke ya. Jadi posisinya kerja Masih gitu bisa ya? kerja. Ya. Nanti kita menyesuaikan aja atau sepakat aja seperti apa ya Ya, untuk baik, Bu. teknis online atau offline-nya. Ibu pengen tahu aja berapa persen mahasiswa yang kelas karyawan tinggalnya di luar Jakarta ya.
Kemudian Desi Triparwanti. Hadir, Bu. Ada. Alamatnya di mana, Mbak? Di Jogja, Bu. Di? Jogja. Oh, di Jogja. Berarti selama ini online ya, Mbak ya? Online full, Bu. Kemudian Didi Saprudin. Hadir, Bu. Alamatnya di mana, Mas? Jakarta, Bu. Di Jakarta. Iya. Oke. Cepet ya. Kemudian Dimas Agung Wibisono. Hadir, Bu. Alamatnya di mana, Mas Dimas? Di Bekasi, Bu. Di Bekasi. Ya lumayan jauh juga ya dari Tangerang ya. Ya, lumayan. Oke. Selanjutnya Faiz Ashari Mursid. Ada Hadir. Faiz? Ya. Oh iya hadir, Bu. Oke. Alamatnya di mana, Mas Faiz? Saya di Tangerang, Bu. Cuman kerja di Jakarta, jadi kalau pulang udah jam 7 lewat. Oke, nanti menyesuaikan sama seperti teman-teman yang lain ya. Iya, betul. Siap Nanti kalau lagi diingatkan. kosong ya, Mas. Oke. Nanti diingatkan ya kalau sudah azan maghrib kita break sebentar ya untuk sholat maghrib. Kemudian Fatah Fali Hilmi. Hadir, Bu. Ada. Alamatnya? Saya di Bandung, Bu. Di Bandung ya. Kerja juga ya di Bandung. Iya, Bu. Kerja di Tangsel, Bu. Gimana? Kerja di Tangsel, Bu. Alamat di Bandung, tetapi kerjanya di Tangerang Selatan. Iya, Bu. Ya berarti dekat sama kampus ya. Iya, Bu. Oke. Berarti Ibu nanyanya stay-nya aja ya. Jadi stay-nya di mana gitu ya. Kemudian Fatih Muhammad Salahuddin. Hadir, Bu. Stay-nya di mana, Mas? Saya di Bogor, Bu. Di Bogor. Oke. Kemudian Mas Gali Anggoro Mukti. Hadir, Bu. Ya, stay-nya di mana, Mas Gali? Saya di Gresik, Bu. Di Gresik, Jawa Tengah Jawa ya? Timur. Jawa Timur, Bu. Iya, Bu. Jawa Timur. Jauh juga ya. Berarti kerjanya di sana ya? Iya, kerjanya di sini, Bu. Hah? Kerjanya Di Gresik juga, Bu. Oh, di Gresik ya, di sana ya berarti ya. Iya. Oke, baiklah ya. Kita break sebentar ya. Udah azan maghrib. Kita siap-siap untuk menunaikan sholat maghrib bagi yang beragama Islam ya. Kita break sebentar, kurang lebih 15 menit cukup? Cukup ya? Halo? Iya, Bu, cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik. Oke, kita break sebentar.
pengiriman kita hari ini sampai jam 18.10 langsung kita kirimnya. Nah, yang warna biru tadi etalase berapa? Warna biru tadi di etalase 9 motif jirep. Ya, motifnya yang jirep ya. Oke, next yang di etalase nomor 3. Nih, etalase nomor 3 aku ada apa ya? Udah habis, Kakak sorry banget. Untuk yang motif pelangi di belakang dia sudah habis. Cuma 3 dulu. Yang ini sih ya. 3 ini versi ada pink sama coklat aja. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Halo. Oke, baik. Oke, Kita Bu. lanjutkan lagi ya. Kus Munadi. Hadir, Bu. Oke, alamat, Mas? Jogja, Bu. Ya, berarti di Jogja ya, Pak, posisinya. Iya. Oke, selanjutnya Melkianus Leki. Hadir, Bu. Stay atau alamat? Alamat Sentani, Bu, Jayapura. Di mana? Sentani, Bu, di Jayapura. Irian Jaya.
Iya betul Bu. Jayapura sekarang Papua Bu. Oh, sekarang jauh banget ya. Semangat. Oke, selanjutnya Muhammad Yahya. Muhammad Yahya. Nggak hadir ya. Muhammad Farhan Setiawan. Muhammad Farhan Setiawan. Masih terkendala di KRS, Bu. KRS-nya belum keluar. Iya, betul, Bu. Oke. Hari ini nggak ikut Zoom ya? Sepertinya kok nggak ada ya, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Nehemia Andri Nugroho. Hadir, Bu. Alamat atau stay? Di Pacitan, Bu. Pacitan, Jawa Timur. Iya. Oke. Orgi Yunianto. Orgi Yunianto. Hadir ya. Fatma Jatnika. Fatma. Hadir juga. Raden Ahmad Fauji. Hadir, Bu. Hadir. Ya, oke. Stay-nya di mana, Pak? Alamat? Jogja. Jogja. Oke, makasih, Pak. Rafifa Adila. Hadir, Bu. Oke, alamat? Tangerang Selatan, Bu. Oke, deket ya. Ria Puji Astuti. Hadir, Bu. Oke, alamat? Ya. Di mana? Jogja. Jogja. Oh, banyak dari Jogja ya. Iya, Jogja. Padahal sebenarnya di Jogja ada juga ya cabang dari Tangerang. Kenapa milih di Tangerang Selatan, Mbak Ria? Atau bapak-bapak yang di Jogja? Soalnya dari sananya dari orang, Bu. Oke. Selanjutnya Sofyan Fatkunajah. Hadir, Bu. Oke, alamat atau stay? Jogja. Jogja lagi ya, banyak ya Jogja. Semangat Jogja. Siap. Kemudian Sofian Nurrahmat. Sofian Nurrahmat. Hadir. Stay alamat? Tangsel, Bu. Tangerang Selatan. Oke, deket ya. Syahrul Gufron. Nggak ada ya. Wildani Ihyara Rahman. Hadir, Bu. Oke, Mas Wildan, stay di mana? Di Cilegon, Bu. Cilegon. Nggak jauh ya? Jauh nggak sama Tangerang? 3 jam, Bu. Deket lah ya. Kemudian Yuli Widada. Hadir. Hadir, Bu. Ada Yuli Widada? Ada, Bu. Ada. Oke, stay di mana, Yuli? Jogja, Bu. Jogja, oke. Banyak yang dari Jogja ya. Jadi nanti untuk teknis pelaksanaan tatap muka ya, kita diskusikan lagi untuk teknis selanjutnya ya. Nanti bagaimana baiknya ya. Bu, mohon izin, Bu. Fatma Ya. Jatnika hadir, Bu. Siapa? Fatma Jatnika. Fatma. Oh, baru selesai sholat ya? Iya, Bu. Masih dari ini ya. Iya. Fatma Jatnika. Oke, alamat stay-nya di mana, Mas? Di Bogor, Bu. Di Bogor, deket ya. Iya. Ini yang tadi yang belum Ibu absen, apakah masih menunaikan ibadah sholat? Ini ada Alvando, Muhammad Yahya, Muhammad Farhan. Nanti kalau misalnya itu bilang aja ya ke Ibu ya. Ibu akan absen untuk prodi sistem informasi.
Oke, Prodi Sistem Informasi Abdul Rahman. Nggak ada ya? Angga Aditya. Tadi ada Angga Aditya. Nggak ada keterangan ya? Oke, Aprilian Dwi Cahyo. Hadir, Bu. Oke. Alamat, Mas? Domisili di Jogja, Bu. Oh, di Jogja juga. Stay-nya di Jogja juga? Stay untuk sementara di Jogja, Bu. Jogja, oke. Ayatullah Humaini. Mohon maaf, Bu. Mas Angganya itu di chat, Bu. Mic-nya lagi error. Oke. Oke ya, hadir ya. Tadi karena Ibu juga tadi nanya ada kok. Oke. Ayatullah Humaini. Tadi Mas Angga ini stay-nya di mana ini? Halo Bu, ada suaranya nggak Bu? Ada. Oh iya. Stay-nya di mana? Saya stay di Tangerang Bu. Di mana? Tangerang. Oh, di Tangerang. Oke, deket ya. Ya. Kemudian Ayatullah Humaini. Ayatullah. Nggak ada ya. Dani Suhartono. Dani Suhartono. Nggak ada juga. Dede Anton Wibowo. Hadir, Bu. Oke, stay-nya Mas Anton. Stay atau alamat? Madiun. Oh, Jawa Timur ya. Iya, Jawa Timur, Bu. Stay-nya juga di sana. Iya. Oke. Masih, Bu. Semua juga ini ya, sistem informasi juga yang kelas karyawan kerja semua ya. Iya, Bu. Iya Bu, mayoritas kerja. Gimana? Iya kerja semua Bu. Oke, berarti untuk kuliah tatap mukanya kita sesuaikan aja ya. Iya Bu. Oke. Fajar Nur Sidik. Hadir, Bu. Stay-nya di mana, Mas? Untuk domisili Cimahi, Bu. Cimahi. Deket ya, nggak jauh ya, itu daerah deket Bogor kan? Bukan, Bu, di dekat Bandung. Oh, ke Bandung. Oke. Gilang Setia Darmawan. Gilang. Nggak ada ya? Lusmareto Rusmadian. Oke. Oke, Lusmarejo Rusmadian. Nggak ada juga ya. Ini yang TI Sahrul Gufron. Lusmareto nggak ada ya. Marcelius Charles Gulo. Marcelinus Charles Gulo. Bu, maaf Bu, Lusmareto Bu. Lusmareto ada ya? Ada Bu. Oke, stay di alamat.
Alamat di mana? Mas Lusmareto? Saya alamat kalau tinggalnya di Depok tapi jarang banget pulang, Bu. Stay-nya? Saya kerjanya ya nggak menentu, kadang-kadang musik di band, kadang-kadang kuli proyek, kadang-kadang freelance di event. Jadi nggak pernah di Depok, nggak pernah di Jabodetabek, ngikut-ngikut orang, Bu. Keluar itu ya, keluar pulau ya? Iya, Bu, selalu di luar. Paling sering sih di daerah Jogja sama Lampung. Oh, seringnya malah di Lampung ya? Oke ya, nanti kalau untuk perkuliahannya. Permisi, Bu. Ya, Syarul Gufron hadir, Bu. Baru dapat sinyal. oke, udah Syahrul Gufron. Jadi nggak jadi izin ini ya? Tadi izin, tadi ada yang bilang. Oke ya, hadir ya. Ada lagi yang tadi yang belum diabsen, yang prodi teknik informasi? Kemudian ini kita lanjutkan lagi. Tapi kalau Zoom, Mas Lusmareto, Rusmadian bisa ya? Zoom selalu bisa, Bu. Iya. Pasti. Sebelumnya Ibu perhatikan aktif. Iya, Bu. Kemudian Marcelinus Charles Gulo. Tadi ada nggak sih? Belum ya? Belum ada ya? Charles Gulo. Kemudian Muhammad Ramlan Dulugani. Hadir, Bu. Oke, stay-nya di mana? Untuk saat ini di Cimahi, Bu. Suaranya nggak kedengeran. Maaf, Bu, lagi di jalan. Oke, chat aja ya. Kemudian Muhammad Azam Sidik. Muhammad Azam Sidik. Nggak ada ya. Muhammad Hasbi Asidik. Muhammad Hasbi Asidik. Nggak ada juga. Nih, Nahda Khairunisa. Hadir, Bu. Abi cuti. Yang Hasbi ini ya? Yang Muhammad Hasbi Asidik yang cuti ya? Yang Mbak Nada? Iya, Bu. Iya, Bu. Kok nggak ada keterangan dari kampusnya ya? Biasanya yang cuti ditulis. Ibu tulis aja ya. Nada, stay-nya di mana Mbak Nada? Stay-nya di Jakarta, Bu. Di Jakarta. Kemudian Nurul Susilowati. Hadir, Bu. Stay? Di Tasik, Bu. Di Tasik. Berarti selama ini kuliahnya, Tasik jauh pada kesini sama Tangerang? Jauh, Bu. Berapa jam? 6 jam mungkin. Jauh juga ya. Jauh ya. Dia mendekatin Bandung ya, Tasik ya? Iya, Bu. Kemudian Putri Dea Amanda. Hadir, Bu. Stay Mbak Putri. Tangsel. Oke, dekat ya sama kampus. Kemudian Samsul Ma'arif. Udah dari semester 1 kayaknya, semester 2, Bu, nggak ada. Maksudnya DO atau nggak kuliah lagi? Nggak kuliah lagi kayaknya deh. Oh, tapi namanya masih ada ya ini. Apa ya namanya di sini? Berarti sudah keluar ya? Serdi Victor Gulo. Ada? Serdi Victor Gulo? Nggak ada ya. Kemudian Widuri Husnul Pratiwi. Widuri. Hadir, Bu. Oke, stay-nya di mana, Mbak? Di Tangsel, Bu. Tangerang ya, oke ya, berarti deket ya.
Kemudian nanti untuk sistem perkuliahan online-nya kita menyesuaikan kesepakatan dari teman-teman yang lain ya. Karena Ibu analisa tadi dari teman-teman yang lain banyak yang sudah bekerja dan waktunya belum tentu bisa pas dengan pertemuan di perkuliahan kita. Nanti teknisnya kita bahas lagi selanjutnya. Tadi ada yang namanya hadir tapi namanya belum masuk di apa ya tadi? Ikrom, Bu. Ikrom ya. Iya. Di sistem informasi ya. Betul, Bu. Ini ya. Ikrom Nur Rohim. Iya, Bu. Kalau Mas Ikrom ini mahasiswa baru atau pindahan? Ya, Mas Ikrom. Halo. Halo Mas Ikram. Enggak itu ya. 1, 2, 2. Oke, untuk sementara Mas Ikram saya masukkan ke daftar asensi ya. Mungkin untuk teknis selanjutnya di pihak kampus ya. Yang penting Ibu di sini sudah memasukkan nama Anda karena Anda hadir dalam perkuliahan di sini. Iya, punten baru kedengaran suara saya. Gimana? Iya, baru kedengaran suara saya. Oke, iya, sudah kedengeran. Ini Mas Ikram ini pindahan. Iya, Bu, betul. Saya pindah dari kampus Unpam. Pindahannya di semester? Semester 3. Semester 3 ya? Iya. Oke. Ya ini mungkin, tapi bisa juga Mas Ikram nanti bisa konfirmasi ke pihak Kaprodi ya, di prodi komputernya, namanya supaya bisa terdaftar di daftar hadir ya. Oh ya, siap, Bu. Ya ini Ibu masukkan aja, nggak apa-apa. Oke, baiklah ya. Pada pertemuan kuliah ini ya Ibu sudah tahu dari absensi kalian, dari kehadiran kalian ya. Semoga kalian juga tahu dari kisi-kisi materi perkuliahan kita hari ini, di mana nanti akan Ibu upload ya untuk rencana pembelajaran studinya. Dari di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke, mengingatkan lagi nanti ketua kelasnya ya, tadi ketua kelasnya Mas Galih ya. Untuk Mas Galih ketua kelas, kemudian wakilnya Mbak Nahda ya, silakan kalian diskusi, kemudian bentuk grup ya, bentuk grup untuk absensi di PA. Jadi di sini Ibu juga selain absensi dari Zoom, Ibu juga akan melihat kehadiran kalian melalui WA ya. Jadi kalau kalian hadir, absensi di grup dan masuk grup WA dan di Zoom ya. Saya rasa sudah cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kita bahas tentang rencana pembelajaran studi. Untuk perkuliahan awal, untuk materi awal tentang sistem informasi mungkin kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan masalah teknis perkuliahan?
Cukup? Nggak ada yang mau tanya? Dari saya cukup, Bu. Oke, baiklah ya. Baiklah, untuk perkuliahan pertama di malam ini kita tutup. Jika ada kata ucap atau kesalahan dalam berucap, Ibu mohon maaf ya. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.